karena apa cara berekonominya masih backbone-nya pertanian atau terkait dengan pemerataan sebenarnya ya. pemerataan ekonominya? Pemerataan ekonomi ya. Potensinya ada. Nah, tinggal kemudian itu bagaimana pemerataannya yang harus ditingkatkan. Dan di masyarakat Garut khususnya itu kan banyak juga yang mencari pekerjaan di luar kan. Contoh saja tukang cukur. Asgar kan, asli Garut. Nah, seringkali kan kadang ya kan regulasi tidak ditegakkan secara sepenuhnya sehingga eksesnya kepada tadi. Lingkungan. Jadi legislasi itu luas maknanya. Iya. Legislasi plus. Ada sedikitnya 516 km atau 39,6 dari 1.303 km di Kabupaten Tasikmalaya itu rusak. Gus, ada tanggapan atau? Ya, kemarin saya keliling-keliling di sana, memang ada beberapa ruas yang perlu diperbaiki ya. Memang kan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semangat ya. Makasih banyak nih teman-teman nih. Dan ini teman-teman saya hadirkan kali ini spesial nih. Ini setiap perjumpaan saya sama beliau ini selalu menyenangkan. Ini kalau saya ya ngelihat narasumber yang satu ini nih, buat saya NU banget gitu ya. Berilmu tapi tetap lucu. Langsung saja ada Gus Idi Muzayat. Gus, apa kabar? Siap. Sehat? Alhamdulillah. Ini mau nanya piye kabare sama bahasa Sunda? Kumaha damang. Kumaha damang nih, bingung nih. Karena asli Jawa tapi sekarang berjuang di Dapil Jabar 11. Jabar 11 Garut Tasik. Ini baru dari Dapil kan Gus katanya? Ya, baru datang semalam. Gimana di sana Gus kondisi teman-teman? Bagus. Kita di sana alhamdulillah ya. Memang Jabar 11 ini kan daerah basis P3. Bahkan basis tergemuk lah, khususnya di Jawa Barat. Iya Gus ya. Iya kan? Dulu kita tahun 2000 Garut Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya. Kota. Tahun 2004 kita pernah itu 2 kursi di situ. Iya. RI 2 kursi. Wow, gede banget ya. Iya, dan untuk kemarin 2019 kita kan dapat suara akumulasi ya. Itu 210.000. Ya. Dari harga satu kursi itu kan rata-rata 140.000. Jadi memang itu daerah gemuk. Wah, luar biasa itu. Itu. Nah, alhamdulillah juga untuk kali ini caleg-caleg DPR RI yang ditempatkan itu memang relatif bekerja semua, gitu ya. Ada beberapa caleg yang memang itu ditempatkan dan memang punya potensi untuk meraih suara, sehingga potensi untuk 2 suara itu sangat mungkin kali ini. Gus, Gitu. sebelum mau main Dapil Gus, jadi podcast ini benar-benar sebenarnya literasi politik. Ya, dan edukasi politik ya untuk buat publik, masyarakat, wabil khusus anak-anak muda. Ya. Karena kan kita juga nggak kepengen orang tuh dipilih karena ansih, dia lucu atau ini tidak mendiskreditkan apapun ya, misalnya citra publiknya ya ada yang gemoy, ada yang ganteng dan seterusnya. Bukannya itu salah, nggak juga. Ya itu namanya juga citra publik, boleh-boleh aja. Tapi kan buat kami tuh harusnya agak naik kelas sedikit Gus. Relevan nggak relevan gitu. Ya. Kan bahaya Gus kalau nanti siapapun yang mau mimpin pada level apapun itu nggak punya kompetensi misalnya, nggak punya relevansi misalnya, nggak tahu masalah di lingkungannya apa misalnya. Ini kan yang kita hindari Gus. Makanya kita berharap caleg yang kita undang itu meliterasi juga bahwa sebenarnya politik itu nggak ansih soal marketing politik, tapi politik itu juga soal idealisme, soal ada nilai, ada ideologi. Gus, sebelum masuk ke situ, makanya kita pengen kasih tahu nih. Minta tolong perkenalkan diri juga Gus. Ini profil, portofolio yang pernah jalani apa? Saya sih sebagian tahu, tapi kan tentu nggak terlalu banyak tahu ya. Di antaranya kan Gus Idi ini pernah menjadi komisioner komisi wakil ketua. Wakil ketua mana? Ya. KPI ya Gus ya? Ya, yang periode kedua saya di wakil ketua di KPI.
Jadi 2 periode di Komisi Penyiaran Indonesia gitu ya. Nah, Gus, ayo Gus cerita sama teman-teman yang nonton. Ya, baik. Sedikit cerita lah tentang latar belakang saya. Dulu memang saya ini wartawan aslinya itu. Wah, sama kita Gus ya? Iya, sama. Dulu saya di waktu mahasiswa itu pernah kita ini memimpin, bahkan waktu itu masih zaman majalah dinding. Di kampus itu kita punya majalah dinding namanya Lacak. Dulu tren ya Gus ya? Majalah dinding itu tren. Majalah dinding, pamret saya. Terus ada juga majalah di kampus, fakultas namanya Advokasia. Nah, kemudian di pergerakan waktu itu kan saya di PMI ya, itu kita di rayon juga bikin buletin gitu ya. Itu namanya Demokrasia. Saya juga pemimpin umum di situ. Nah, terus di media yang mainstreamnya saya masuk di Bernas. Oh, Bernas. Ya, Berita Nasional atau Bernas di Jogja. Tahu kan Bernas yang dulu ada Udin, tahu. Tanda kutip dikriminalisasi itu. Itu sampai tahun berapa Bernas ada ya Gus ya? Bernas itu untuk versi cetaknya sampai belum lama ini memang. Iya kan, maksudnya cukup panjang cukup dia. Panjang. Usia lembaganya maksudnya. Iya. Cuma kemudian ada era ini perubahan gitu, digital ya. Berubah ke digital. Oke. Gitu loh. Nah, bahkan meskipun saya itu S1-nya katakanlah jurusannya itu Ahwalus Sasiyah di Fakultas Syariah Yayan Sunan Kalijaga. Tapi sebenarnya S1 saya itu ya di jurnalistik, di wartawan itu bagi saya gitu ya. Sehingga saya ngambil S2 di UI ya komunikasi. Pernah ngajar juga komunikasi di sebuah kampus di Mercu Buana. Nah, terus itulah yang mendasari saya masuk di Komisi Penyiaran Indonesia. Selama 2 periode ya. Pertama 2010-2013 karena periodisasi KPI itu memang hanya 3 tahun. Itulah satu-satunya lembaga negara yang periodisasinya itu agak aneh gitu ya. Jadi 2010-2013, 2013-2016. Nah, baru setelah pasca itu saya masuk ke P3. Gitu kalau kan. di 2013-2016 KPI-nya itu ketuanya siapa? Kan wakil ketuanya Gus Idi. Ketuanya waktu itu Pak Yuda. Oh, Pak Yuda. Ya. Riksawan. Yuda Riksawan. Ya, dari Makassar. Iya, ingat. Baru setelah itu Yuliandre Darwis. Ya, betul. Baru Mas Agung Suprio. Ya, makanya karena Mas Imam itu pernah di TVRI kan. Saya pasti pernah menang award juga, Gus. Ayo makanya. Tahun 2017. Kita pasti sering berinteraksi. Iya. Gitu, karena saya dulu waktu juga sering diundang oleh TVRI dalam rangka peningkatan kapasitas stasiun-stasiun atau pegawai-pegawai stasiun di daerah terutama itu untuk P3SPS. Ya. Ini itu pedomannya kan televisi. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Sampai detail-detailnya tuh ya. Iya. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang gampangnya itu untuk konteks siaran. Terus gitu. Kenapa masuk politik? Kenapa P3, Gus? Ya, karena saya juga ya di samping background tadi jurnalistik, sebenarnya antara jurnalistik kemudian aktivis kemudian politik itu kan dekat. Ya kan? Banyak teman-teman kita itu yang tokoh-tokoh sekalipun yang saat ini misalnya terjun ke politik itu backgroundnya adalah jurnalis sekaligus aktivis. Iya sih, kebanyakan gitu sih. Nah, kira-kira jalur itu pula lah yang kemudian tanda kutip menjurumuskan saya ke dalam dunia politik gitu kan. Jurnalis, aktivis, kemudian ke politik. Kira-kira begitu. Aktivismenya juga nggak berhenti karena masih di Majelis Ulama Indonesia. Ya, saya masih di Ansor ya kan, wakil ketua GP Ansor Pusat. Oh, sama kemudian Gus Yakut ya? Ya. Dia kan beliau ya? Gusmen. Beliau ketua umum kita. Kemudian di MUI saya di wakil ketua Komisi Infocom, ya masih nggak jauh-jauh dari media dan komunikasi. Dan dulu saya juga pernah dipercaya menjadi ketua umum Ikatan Pelajar NU. IPNU.
Itu sebelumnya senior kita Pak Menteri PAN RB sekarang. Oh, Pak Azwar. Abdullah Azwar Anas kan dulu pernah ketua umum IPNU. Prof Mahfud pernah di IPNU juga ya? Mungkin pas waktu di sebelumnya ya. Ya, pas di Madura mungkin ya. Gitu. Oke, jadi memang apa ya? Ada irisannya itu ya. Ada irisannya. Ya. Gus, sekarang kita coba masuk lagi ke dapil, Gus. Kan tadi kan Gus sudah mulai masuk tuh ke dapil. Garut, Tasikmalaya, kemudian Kota Tasikmalaya gitu. Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Ya. Itu apa masalah di sana, Gus? Apa yang dibutuhkan masyarakat selama berinteraksi dengan Gus ini? Nah, ini menarik ini. Jadi saya kira ini relevan dengan program dari P3 dan slogan dari partai kita. Kerja mudah, harga murah, hidup berkah, coblos. Niatkan ibadah, nah kan gitu. Iya. Coblos Ka'bah. Nah, ini relevan. Jadi masyarakat Garut dan Tasik itu kan masyarakat yang religius. Iya kan? Ya. Masyarakat religius Muslim, iya kan? Masyarakat hijau lah di situ Priangan Timur. Di mana di situ masyarakatnya itu sebenarnya memerlukan satu sentuhan-sentuhan baik sosial maupun ekonomi dalam satu spektrum, kira-kira kalau dalam bahasa terminologi kita adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan? Jadi sebuah negeri Priangan Timur karena yang thayyib, yang baik. Yang baik itu ya yang sejahtera, yang aman, yang damai. Dan warobun ghafur itu yang kira-kira mendapatkan keberkahan, rahmat, pengampunan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat Garut Tasik ini saya kira ekosistem, ya, sosial ekonomi yang tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sekaligus di situ ada satu katakanlah akses, ya, kalau dalam bicara praktisnya kepada misalnya fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat yang religius tadi. Makanya ketika ada slogan harga murah, kerja mudah, hidup berkah, itu udah cocok. Sangat cocok sekali. Nah, menurut data di situ ya, di BPS, kebetulan di situ sekarang ini ada peningkatan terhadap angka harapan hidup. Ya. Kalau di Garut ini sekitar 72 ya, koma sekian, kalau di Tasik 73. Artinya angka harapan hidup ketika ada bayi lahir sekarang di Tasik atau Garut itu punya angka harapan hidup 72 tahun atau 73 tahun. Itu lebih tinggi dari nasional kalau nggak salah tuh. Ya, tidak jauh memang. Iya, tapi sedikit lebih tinggi itu. Ya, betul. Nah, artinya ini apa? Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu mewujud, ya, di dalam masyarakat melalui parameternya adalah tingginya angka harapan hidup masyarakat Garut dan Tasik. Nah, ada parameter-parameter kan untuk seseorang atau komunitas masyarakat itu bisa memiliki angka harapan hidup yang baik, tinggi, yang baik kan. Tentu misalnya akses terhadap tadi pekerjaan, kemudian soal misalnya pendidikan, ya kan, termasuk di situ rasio lama masa sekolah itu juga termasuk tinggi di situ sekarang ini, dan itu saya kira perlu ditingkatkan ke depan. Nah, sebenarnya begini, kalau bicara apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat, ternyata setelah kita turun ke bawah dan kita mengetahui betul, itu mereka nggak muluk-muluk pengennya kok. Ya pengen
apa ya? Kerjaan ada. Ya, kerjaan ada. Harga terjangkau. Harga terjangkau, makan cukup, anak-anak bisa sekolah. Beribadah nyaman. Nah, dan suasana religius tadi yang terjaga. Gitu. Gus, kalau ngelihat kondisi di Garut itu kan indah luar biasa tuh tempatnya. Ya. Dengan pertanian, betul. Pariwisata jalan, gitu ya. Tapi kok masih ada ya masalah-masalah sosial di sana ya? Ya. Misalnya kerawanan ekonominya tuh ternyata masih ada. Ya. Kemudian fakir miskinnya masih ada. Ya, ada gitu. Sekitar di situ sekitar 10% lah. 10, sekian persen. Jadi sekitar 200, kalau di Garut sekitar 200 ribuan lebih. Gitu ya. Tapi itu sudah menurun dibanding tahun lalu. Kita udah menurun 2% itu. Itu masalahnya di mana, Gus ya? Karena konservatifnya orang mencari uang, ini biar takut ketinggian juga ya. Karena cara berekonominya masih backbone-nya pertanian atau kenapa ya mereka belum terlalu cepat untuk menggerakkan roda ekonomi sehingga masih ada yang miskin? Ya, saya kira ini sebenarnya terkait dengan pemerataan sebenarnya ya. Pemerataan ekonominya. Pemerataan ekonomi ya. Potensinya ada. Nah, tinggal kemudian itu bagaimana pemerataannya yang harus ditingkatkan. Misalnya begini, kegiatan UMKM itu perlu kita masifkan. Makanya kemarin Pak Sandi ya, Ketua Bapilu itu kan juga sudah datang ke situ. Itu sebenarnya untuk menyentuh bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini mendapatkan akses modal, ya kan, sekaligus pendampingan terkait dengan menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, dan di masyarakat Garut khususnya itu kan banyak juga yang mencari pekerjaan di luar kan. Contoh saja tukang cukur, Asgar kan, asli Garut. Meskipun Asgar itu tidak selalu asli Garut, tapi rata-rata kan asli Garut. Jadi saya menemui ini di Jakarta ini asli Garut enggak? Ya bukan, tapi kita kan udah trademarknya kalau tukang cukur itu Asgar asli Garut. Padahal enggak, tapi rata-rata tetap Garut. Nah, itu sebenarnya bisa juga menjadi satu potensi, gitu ya, bahwa profesi tukang cukur, ya kan, yang sudah identik dengan Garut itu bisa kemudian juga digerakkan, bisa menjadi supporting untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat Garut. Karena gitu ya, brandingnya itu kuat sekali ya. Brandingnya kuat sekali. Sekarang tuh sampai barbershop di Jakarta tuh kebanyakan asli Garut. Ya, kalau enggak sayangnya Madura tuh. Oh iya? Iya kan, kalau enggak Madura. Iya. Oke. Gitu. Gus, ini tentu permasalahannya lokal-lokal, kecil-kecil. Saya hanya ingin komentar Gus saja ya. Siap. Kan soal pertanian misalnya, sudah dieksploitasi cukup panjang, kan mungkin kesuburan tanahnya mulai menurun. Nah, industri tumbuh, tapi biasanya ada ekses terhadap lingkungan ya, pencemaran udara, air dan seterusnya. Itu memang ada ya di lapangan, memang kayak gitu ya Gus ya. Kalau kita kan riset kebanyakan tentu secondary narasumber kedua begitu ya, dari media dan seterusnya. Itu beneran pas Gus turun emang itu ya masalahnya? Jadi begini, permasalahan lingkungan dan eksploitasi tanah pertanian itu sebenarnya kan ada di mana-mana. Iya. Nah, ini termasuk di Garut gitu kan, dan di Tasik Kabupaten terutama ya. Nah, ini saya kira memang ke depan perlu satu kerjasama lah ya gitu antara pemerintah dan masyarakat serta pelaku dunia usaha agar tetap konsisten ya dalam menjaga lingkungan. Terkait dengan misalnya limbah pabrik, kalau kita mau mulai dari situ, ya sebenarnya kan sudah ada aturan terkait dengan misalnya AMDAL, ya kan, analisa mengenai dampak lingkungan kan. Sepanjang AMDAL itu dipenuhi ya, diterapkan, saya kira dampak lingkungan dapat dimitigasi akibat limbah tersebut. Nah, seringkali kan kadang ya kan
regulasi tidak ditegakkan secara sepenuhnya, sehingga eksesnya kepada tadi dampak lingkungan yang kurang baik. Kalau menyangkut pertanian, saya kira begini, kita harus kemudian melangkah pada misalnya model pertanian berkelanjutan. Di mana-mana tanah jenuh karena eksploitasi dan bahan kimia, pupuk yang berbahaya, itu kan terjadi. Nah ini di Garut saya kira juga mulai, makanya perlu kita antisipasi dengan solusi pertanian berkelanjutan. Misalnya dengan apa? Pupuk, mulai kita beralih kepada misalnya pupuk organik. Iya kan? Agar apa? Agar tanah yang digunakan untuk pertanian itu tidak mengalami kejenuhan sehingga tereksploitasi secara tanda kutip tidak beradab kan begitu. Nah, pupuk organik salah satu solusi yang perlu dikembangkan dan sekarang sudah banyak itu dikembangkan teknologi yang menghasilkan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu juga perlu satu sinergi antara pemerintah dengan petaninya, dengan masyarakat pertaniannya, ya kan? Jadi ada aturan yang ditegakkan, kemudian ada masyarakat yang mengikuti aturan itu dengan catatan bahwa ini tidak kemudian merugikan, gitu loh. Ya. Produktivitas pertanian misalnya. Dan sebenarnya pada konteks itu bisa jadi mulai ada irisannya dengan misalnya DPR RI atau kewenangan yang dimiliki oleh legislatif. Betul. Walaupun tentu bisa jadi komisinya belum tentu berkesesuaian, tapi sebenarnya ada ruang yang mungkin bisa membantu masyarakat apabila misalnya pengawasannya rendah, ada oknum aparat yang bermain terkait AMDAL dan seterusnya. Di situ sebenarnya ruang dari anggota tuh bisa masuk ke situ ya Gus? Betul. Sebenarnya kan begini, yang namanya lembaga DPR entah berapapun komisinya, komisi 1 sampai 11, itu satu kesatuan apa istilahnya institusi. Ya. Ketika kita misalnya duduk di satu komisi tertentu, kita sebagai misalnya dari perpanjangan partai kan juga bisa menitipkan. Oh tolong, ini urusan pertanian di komisi 4, ini ada masalah begini, ya kan? Toh di situ juga nanti mungkin ada juga mungkin dari partai lain yang juga beririsan langsung dengan partai itu, meskipun kita tidak langsung secara komisi menangani. Jadi saya kira itu bukan masalah karena tadi DPR institutionally itu kan memiliki kewenangan 3 ya, legislasi, ya kan, kemudian ada budgeting, penganggaran dan pengawasan. Nah, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Ya. Makanya kita optimis nanti P3 ini insya Allah kursinya akan 50 kursi minimal di DPR RI, tidak seperti sekarang yang memang kondisinya masih diuji 19 kursi. Ya. Nah, dengan kursi DPR RI-nya P3 yang lebih banyak tentu kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Karena ini kan kayak pendulum ya Gus. Kadang-kadang ekspektasi publik itu DPR tuh seolah bisa menyelesaikan semua masalah, gitu ya. Apapun masalahnya, anggota dewan tuh solusinya. Soal jalan, soal sawah, soal ini, soal itu. Padahal nggak juga bisa begini sebenarnya kan Gus. Karena ini ada wewenang eksekutif yang sebenarnya punya ranah lebih luas soal eksekutorial. Tapi tidak salah juga sebenarnya masyarakat. Setuju Gus. Maksudnya berarti harus di tengah. Karena di satu sisi kita juga menghindari anggota DPR yang ansih ngurusin 3 urusan tadi, legislatif, pengawasan, sama budgeting. Dia ngerasa, loh kan ini tugas saya di sini. Nah kan padahal kan bisa ada titik tengahnya kan intinya gitu ya Gus. Nah sebenarnya gini, legislasi, budgeting, kemudian controlling itu sebenarnya kan harus dimaknai secara luas. Tidak kemudian melulu kalau soal legislasi itu melulu bicara soal bikin undang-undang. Kan DPR bikin undang-undang, merumuskan satu rumusan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang, itu sebenarnya juga bertanggung jawab bagaimana mengawasi pelaksanaan dari undang-undang itu. Jadi legislasi itu luas maknanya. Legislasi plus. Sehingga
tidak salah sebenarnya masyarakat memberikan harapan lebih atau bahkan sangat besar kepada anggota DPR karena memang dengan kewenangan itu sebenarnya DPR bisa kalau mau. Nah, kalau mau ini yang penting. Kalau mau penting, tapi yang nomor 2 nih Gus, saya setuju kalau mau tuh sangat penting. Iya. Yang kedua itu kalau paham. Nah, inilah makanya. Saya ngeri. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Jadi maksud saya itu. Jadi teman-teman harus pastikan kalian coblos yang paham. Yang paham. Kayak Gus Idi nih. Terus terang Gus, karena ngeri Gus. Nggak semua tuh anggota DPR paham bahwa kewenangannya ini lebar. Bisa memberikan banyak manfaat. Iya. Nah, itu. Kalau teman-teman salah pilih, ya nanti akan sayang Gus. Memiliki karmanya sendiri. Iya. Yang harusnya daerahnya bisa maju lebih cepat, bisa lebih akseleratif ini ya karena anggota dewannya nggak paham ya. Betul. Kurang berlari kencang. Iya. Gue sekarang biar nggak timpang, saya mau ke Tasikmalaya. Tasikmalaya itu, ini kan teman-teman ada yang meriset juga, ada tim riset kami juga dari komunikasi politik, konsultan politik. Ada sedikitnya 516 km atau 39,6 dari 1.303 km di Kabupaten Tasikmalaya itu rusak. Ya. Ya, ini kan ada kondisi kayak gitu. Ini kabupaten ya terutama. Terutama kabupaten ya. Gus ada tanggapan atau itu benar adanya pernah dijumpai selama di dapil? Ya, kemarin saya keliling-keliling di sana memang ada beberapa ruas yang perlu perbaiki ya. Memang kan begini. Jalan rusak itu kan ada sebabnya. Gitu ya. Jalan dibuat itu pertama kan di situ ada spesifikasi yang kemudian harus dipenuhi. Ya. Iya kan? Disitulah kontraktor kemudian juga harus benar-benar terjamin untuk ya membuat jalan yang sesuai speknya, kan gitu. Yang kedua, di situ memang ada dalam konteks penggunaan itu kan juga ada aturannya. Ya. Makanya kalau ada jembatan timbang di mana-mana, itu sebenarnya kan untuk juga menghindari sebuah beban dari kendaraan tertentu yang melebihi, ya kan? Dari perencanaan dan kapasitas jalannya. Yang ketiga terkait dengan pemeliharaan. Ya, kadang ini terkait juga dengan misalnya ya jalan dibuat tapi anggaran pemeliharaannya nggak ada atau itu teranggarkan tapi mungkin interval waktunya lebih lama. Ini harusnya sudah dipelihara, dibenahi yang misalnya ada yang rusak atau apa, tapi itu belum masuk masanya. Nah, ini makanya perlu satu kesinambungan ya, mulai dari perencanaan, pembangunannya sampai pemeliharaannya itu. Nah, lagi-lagi di situ juga DPR dan mungkin juga DPRD tingkat kabupaten atau provinsi yang memiliki otoritas untuk melakukan pemantauan itu, memastikan itu. Di situ tuh saya jadi mikir pentingnya linearitas. Jadi linear. Ya. Kan bagus kalau DPRD kota dan provinsinya juga DPR RI-nya itu kalau bisa ya satu partai gitu. Kalau bisa sama-sama P3. Jadi kan koordinasinya lebih mudah ya Gus. Ya. Kalau ada keresahan di level provinsi, level kota, itu kan mereka akan lebih lincah dan kalau misalnya butuh bantuan yang di nasional, ada simbiosis. Pusat, ada simbiosis. Untuk minimal sinergi komunikasinya. Jadi itu buat teman-teman yang di Tasikmalaya, yang di Sumedang ya nggak ada salahnya kalau kalian merasa calon-calon dari P3 ini baik di provinsi sampai kota sampai nasionalnya ya mungkin linear saja sehingga istilahnya dalam tanda petik nagihnya gampang juga gitu kan. Betul itu. Iya kan? Logiknya kan kayak gitu. Gus, ini kita berandai-andai nih. Kalau ekspektasi yang pas ya. Kalau misalnya Gus Idi sama teman-teman ini terpilih sampai
5 tahun ke depan setelah terpilih. Ya. Ekspektasi yang pas dari masyarakat terhadap kehadiran Gus Idi dan teman-teman yang menjadi anggota dewan tuh apa komitmen yang diberikan? Kalau dijanjikan kan mungkin khawatir nanti janji-janji lagi, tapi kalau komitmen yang diberikan tuh ya ekspektasi yang pas tuh sebenarnya apa? Ya, kalau komitmen saya tetap nggak jauh-jauh dari program partai kita ya. Bahwa kita ingin membangun masyarakat ya yang memiliki pekerjaan mudah, harga-harga murah, ya terjangkau, kemudian bisa masyarakat yang menjalani hidup secara berkah. Karena berkah itu dalam bahasa Arab nama artinya ziyadatul khair, ya kan? Bertambahnya kebaikan. Berkah itu nggak perlu banyak, nggak perlu berlimpah, tapi cukup, karena selalu bertambah gitu. Jadi keberkahan hidup itu saya kira ultimate atau tujuan dari seseorang tadi, apalagi masyarakat religius itu melakoni kehidupannya. Nah, turunannya tentu tadi karena saya bicara soal kita ingin membangun satu ekosistem baldatun thayyibatun warubun ghafur di Garut dan Tasikmalaya, termasuk kota Tasikmalaya. Turunannya bisa berupa program-program yang itu ujungnya adalah memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Jadi kalau nanti ada program-program pemerintah di level nasional maupun level pusat, Gus Idi dan teman-teman di P3 berkomitmen untuk memastikan Garut, Kabupaten Garut dan juga Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya itu mendapatkan program itu gitu. Betul. Program-program yang sudah berjalan baik itu tetap kita jalankan dan nanti kita tingkatkan sembari kita mencari dan menemukan program-program juga yang baru yang lebih baik. Misalnya soal KTP Sakti. Nah, ini kebetulan program dari Capres yang memang kita usung kan dari P3. Ya, Mas Ganjar. KTP Sakti itu artinya apa? Itu satu kesatuan program dan data terkait dengan masyarakat yang itu juga kemudian berimplikasi pada akses terhadap program-program yang baik tadi. Ya bansos ya. Program beasiswa bagi pelajar. Bahkan pupuk subsidi kan. Pupuk subsidi, kemudian juga beras, ya kan? Semuanya satu kesatuan. Jadi nggak perlu banyak kartu-kartu. Ya kartu saktinya, ya KTP Sakti itu cukup. Ya nanti datanya dirapikan, kemudian dengan KTP itu sudah terdata. Oh ini masyarakat si Asep, ya kan? Asep tinggal di Garut. Oh ini berhak, misalnya keluarganya berapa? Oh ini dapat apa? Udah langsung. Ini si Aceng misalnya. Tinggal itu dari KTP Sakti itu. Nah saya kira ini program yang bagus dan kita siap membackup itu ya agar bisa menjadi program yang real bisa dilaksanakan. Kalau itu benar-benar bisa luar biasa. Jadi baldatun thayyibatun warubun ghafur itu wujudnya apa? KTP Sakti yang dengan satu kartu KTP itu sudah bisa mengakses segalanya. Keren. Yang memang menjadi haknya. Ya. Itu. Jadi programnya sudah ada dan insya Allah nggak hanya pada saat pencalonan saja Gus ya. Begitu sudah menjabat tetap terbuka terhadap masyarakat. Betul. Ya, baik keluhan, masukan, saran. Kan seringkali itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Mereka butuh semacam pengayom. Kalau bingung ada yang bisa ditanya paling enggak gitu. Dan komitmen Gus untuk terus membuka saluran informasi. Siap. Ya, memang kan ada mekanisme kita harus berkomunikasi dengan masyarakat kan. Ya. Ada misalnya dana reses, ya kan? Karena ada dana reses orangnya nggak datang, ada juga Gus. Bukan. Enggak, yang penting Gus nggak boleh kayak gitu maksud saya loh Gus. Ini. Memang itu yang kita sayangkan. Saya kira partai ya ke depan termasuk P3 karena saya ini di DPP P3 juga OKK, ketua OKK ya. OKK itu apa Gus? Nggak semua tahu.
OKK itu organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi. Ya kan? Nah, kita akan mengontrol betul nih terhadap semua anggota DPR P3. Ya, mau level pusat, level provinsi, maupun level kabupaten kota. Kalau ada tanda kutip yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai DPR, maka tidak ragu-ragu kita akan memberikan satu punishment, ya kan? Nah, tentu kalau memang ada laporan ya tentu kita verifikasi lagi. Ya. Nah, kemarin ini memang ya di dalam masa 5 tahun yang terakhir, 5 tahun yang lalu ini ada ditemukan laporan-laporan dari bawah. Ini DPR kok tadi katanya reses tapi kok nggak ada di dapil, nggak ada orangnya tapi ada laporannya kan gitu misalnya. Nah itu harus kita benahi ke depan, gitu kan? Karena setidaknya itu 2 hal yang dirugikan. Pertama masyarakat, ya kan? Karena masyarakat yang harusnya punya ruang aspirasi, menyampaikan aspirasi kehilangan. Kedua, ini kan dibiayai uang negara, Gus. Betul. Ya uangnya udah disediain, uangnya ada, tetapi tidak mengalir ke bawah dalam artian menjadi program. Iya. Nah itu kan setidaknya ada 2 kerugian tuh. Betul. Kalau diurut sih banyak kerugian ya. Iya. Jadi saya berharap betul Gus salah satu yang berkomitmen untuk setiap proses turun benar-benar sesuai dengan aturan. Ya memang itu komitmen kita untuk benar-benar menyatu dengan masyarakat dan bagaimana kita bisa menurunkan, mengawal program-program memang bermanfaat buat masyarakat. Gus Idi, ini pertanyaan cepat aja nih, ini lucu-lucuan aja Gus, tapi lumayan filosofis sebenarnya. Gus Idi tuh lebih generalis apa lebih detail ya orangnya? Saya generalis. Generalis. Ya. Lebih percaya intuisi atau percaya data yang tersedia? Data. Menilai itu berdasarkan prestasi atau potensi, Gus? Prestasi. Wah, jadi proven ya. Emang ada bentuknya gitu ya. Ya kalau potensi kan bisa aja potensinya gede tapi nggak bisa execute ya. Iya. Oke. Menerima kritik atau mempertahankan pendapat pribadi? Menerima kritik. Mengelola waktu atau mengikuti alur waktu? Mengelola waktu. Membangun jaringan atau berfokus pada keterampilan? Membangun jaringan. Kolaborasi ya? Lebih suka daripada one man show ya? Repot orang Indonesia itu. Jaringan. Investasi untuk diri sendiri atau lingkungan? Lingkungan. Menyesuaikan norma sosial atau menerapkan standar sendiri? Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu apa namanya? Di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Kira-kira begitu. Wah, makasih. Gus, saya tadi lupa ya memperkenalkan Gus juga kan sebenarnya Gus ini juga mengurusi DPW Bali. Ya. Ketua DPW Bali ini tinggi nih. Kalau di partai ini gubernurnya Bali nih ya. Kalau di partai ya, pada level partai ya. Ya. Sebelum kita beranjak ke segmen terakhir, itu seperti apa Gus kompleksitasnya atau yang dihadapi seperti apa? Kan kita tahu Bali itu minoritas yang beragama Muslim, hanya ada di sebagian daerah. Ya. Tetapi Gus sekarang membantu P3 untuk berjuang di sana. Sedikit Gus soal itu. Ya, asbabul wurudnya mengapa saya ditempatkan sebagai PLT Ketua DPW Bali dan mengapa juga saya kemudian dicalekkan dari Dapil Garut dan Tasik di Jawa Barat. Ini juga ada hubungannya. Oh, ada hubungannya. Di struktur P3 kita ini kan ada 3 kewilayahan, 3 zona kewilayahan. Ya di OKK tadi ada OKK 1, OKK 2, OKK 3. Saya kan di OKK 3 itu membawai sekitar 13 DPW. Oh, di bawah koordinasi OKK 3 ini. Nah, salah 2-nya karena bukan salah satu ini, salah 2-nya itu ya Bali dan Jawa Barat kebetulan. Gitu loh. Gitu. Nah, Bali kebetulan memang ada satu problem yang sudah cukup akut di mana kepengurusan yang sebelumnya ini keorganisasian. Ya, secara organisatoris kurang berjalan dengan baik sehingga kita ambil alih oleh DPP. Nah,
ketika dilakukan perembukan dari PLT Ketua Umum sama jajaran yang lain, wah ini yang tanggung jawab ya harusnya Ketua UKK-nya ini siapa nih? Oh saya, ya udah langsung ditempatkan di situ kan gitu. Nah tapi ini luar biasa. Kami meyakini ya di DPW Bali kita akan mencetak sejarah baru nih di Bali ini. Di mana kondisi Bali sekarang ini karena memang kita minoritas dan sebagainya, sudah minoritas dan sangat terbatas secara sumber daya dan potensi. Kita sekarang ini insya Allah akan mencetak sejarah baru dengan menempatkan kader-kader di DPRD kabupaten maupun provinsi. Untuk diketahui sekarang ini kita punya hanya satu DPRD kabupaten kota saja, yaitu di Jembrana. Dari 9 kabupaten kota, cuma satu ya. Seluruh Bali, ya, itu hanya satu saja kita memiliki, satu DPRD. Nah, insya Allah besok ini kita akan mencetak sejarah baru dengan sekurang-kurangnya nih target kita ya, karena kita basisnya itu yang utama kan Jembrana dan Buleleng ya. Jembrana insya Allah 2 atau 3 DPRD, di Buleleng juga 2 atau 3 gitu ya. Dan di provinsi nanti kita akan minimal sekali mengutus 1 anggota DPRD yang sebelumnya ini 0 ya kan. Nah kita mohon doanya ini kepada semua pihak termasuk para pengurus lain. Kemarin kita habis turun ke sana ya, sama Mas Imam juga ya. Iya. Kita turun ke Buleleng dan masanya luar biasa. Saya kira itu termasuk juga satu event di mana kader-kader P3 berkumpul yang cukup fenomenal tuh untuk ukuran Buleleng. Masyarakatnya besar dan bersemangat itu dan bersemangat. Bukan heran ya, tapi saya surprise. Ya? Saya kaget juga gitu. Betul. Dan mak-mak yang dominan. Iya. Memang kalau mak-mak udah turun tangan ini, wah itu menyenangkan. Ada harapan. Kita ada harapan karena mereka militansinya dahsyat. Betul. Ya, dan saya yang telah diberikan tugas oleh Pak Mardiono, Ketua Umum PLT, insya Allah akan menjalankan amanat ini meskipun dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada. Mohon doanya kita akan benar-benar mencetak sejarah baru di P3 di Bali. Amin. Mudah-mudahan one day kita bisa di podcast lagi, tapi kita cerita soal Bali. Siap, khusus. Setelah kita coblosan, Gus. Oh iya. Iya dong, setelah kita coblosan. Karena ini monumental. Betul. Dan mana tahu ketum mau ikut join. Iya. Ngobrol bertiga kan ngomongin Bali karena apa ya? Punya kekhasan loh. Betul. Punya kekhasan. Dan menurut saya salah satu bagian dari pencapaian yang layak diapresiasi di saat kita juga bisa punya kursi di Bali, itu menurut saya layak untuk diapresiasi. Dan memang Ketua Umum kan memiliki atensi khusus terhadap Bali sehingga sampai saya harus ditempatkan itu karena memang ada hal-hal yang memang pingin Ketua Umum itu Bali ini harus ada satu hal yang harus diperhatikan. Dan ada nilai lebihnya di situ. Dan ini akan punya manfaat bagi Bali secara keseluruhan. Ya, isu tentunya. Heterogenitas. Ini kan lagi viral nih, Gus. Ya. Isu heterogenitas. Termasuk itu. Nah, jadi ini apa ya? Ya mudah-mudahan satu kali dayung sebenarnya 2 pulau terlampaui. Betul. Memberikan kalau kita pecah telur misalnya sampai beberapa kader kita bisa duduk di DPRD Bali, ya, baik provinsi maupun kabupaten tadi, itu bisa menjadi jawaban atau PR juga bahwa ternyata ada juga loh. Ya. Dan notabene dari komunitas muslim terwakili juga. Gitu kan, ternyata berarti memang Bali itu inklusif. Ya. Gitu kan, termasuk bagi semuanya. Oke. Ya. Gus, kita sudah sampai di ujung acara. Di ujung acara ini namanya Hai Anak Muda. Hai Anak Muda emang benar-benar untuk anak muda. Jadi saya kepengen Gus memberikan bisa inspirasi, bisa ajakan memilih juga boleh karena ini musim kampanye. Tapi memang direct ke anak muda karena anak muda kita yang menentukan siapa yang menang di pemilu ini. Mereka 53%, 40%-nya pemilih pemula. Nanti Gus arahnya ke sini, Gus Sidi dan arahkan langsung memang direct ke target kita adalah teman-teman muda gitu ya. Hai anak muda titik-titiknya itu Gus yang warnai. Monggo Gus. Hei Akang, Teteh, Baraya, sadulur sadayana, anu ngalora.
Ulahilah sasarangan orang ngabakti kalemah cai, yang artinya ayo kita sama-sama mengabdi untuk Bumi Pertiwi, untuk kampung halaman dengan memilih P3 di tanggal 14 Februari. Tong hilap. Kayaknya cocok udah. Atur nuhun udah hadir dan himbauan tadi mudah-mudahan didengarkan anak-anak muda di sana. Dan bagi teman-teman yang suka, setuju dengan pemikiran, dengan kepribadian beliau, kalau suka jangan lupa untuk memilih beliau nanti tanggal 14 Februari 2024. Ada Mas Idi Muzayat atau Kang Idi Muzayat ya. Kang Idi Muzayat ini di kursi DPR RI Jabar 11 nomor urut 2. Nomor urut 2 ya. Bagi yang salah sekali lagi nomor urut 2 kursi DPR RI Jawa Barat ada Kang Idi Muzayat. Kang, sukses terus untuk perjalanan ini 1 bulan lagi. Semoga terus bersemangat, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dari jalan yang tidak diduga-duga. Amin. Ini penting nih di akhir-akhir. Kabul. Terima kasih udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Imam Priyono pamit, Kang Idi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.